Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Buya, Ustaz yang dimuliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah manasik, Ustaz Radisat pada malam ini. Tawakal. Tawakal. Pertama kali izinkan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Buya yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna bagi kami. Karena banyak kenikmatan yang kami peroleh dalam pelaksanaan haji tahun ini, dan terima kasih juga kepada Abdullah yang telah membimbing dan membawa kami untuk ziarah ke beberapa tempat. Hajinya dulu. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Dedet, Pak Dasrul, Epa, Emil, dan Bu Eli yang telah bersama-sama dengan kami kompak selalu dalam pelaksanaan haji. Alhamdulillah, nikmat yang begitu besar. Baiklah, bapak-bapak, ibu semua, Ustadz yang kami muliakan, di mana pelaksanaan perbedaan haji sesuai dengan pemerintah dan dengan tarwiyah itu sangat besar sekali, yang sebagaimana yang sudah disampaikan oleh ketua kita tadi, jauh berbeda. Yang pertama, perbedaannya yang sangat menonjol itu waktu waktu kurban, waktu hadiyu. Hadiyu kami ikut bersama rombongan membayar hadiyunya sebelum pelaksanaan haji. 3 hari sebelum haji ya sudah ya, kami dibawa serta naik bus pergi ke rumah potong, bukan ke Jabal Korban. Di sana diminta kami untuk biaya dam, itu namanya dam oleh mereka. Kami jawab nantilah, kami masih ragu entah melalui bank, entah melalui apa. Kalau begitu ikut aja lah Bu Ustaz dulu sama kawan kami daripada sendiri di hotel. Baiklah, kami ikut. Ternyata di rumah potong jauh dari Jabal Korban yang kita kunjungi itu. Di sana disuruh berbaris menuju rumah potong itu, masuk ke dalam. Yang di sana dipotong adalah ada kambing, ada unta. Pelaksanaan pepotongan tetap berlangsung. Jadi petugas kita dan petugas dari Mekah masuk ke dalam, sebutkan nama kita masing-masing. Sebutkan nama, terus orang terus juga memotong. Jadi siapa yang sudah namanya tersebutkan langsung keluar habis semua. Jadi kami juga masuk juga ke dalam, foto-foto dan keluar. Jadi berbedanya di luar tidak ada apa-apa lagi, langsung naik bus, tidak ada kesan apa-apa. Nah itu perbedaannya Ustaz. Jadi sudah selesai masuk bus, pergi ke ziarah ke melihat Jabal Nur dari jauh. Nah ini Jabal Nur, tuh pergi ke korma, tuh makan nasi kotak. Jadi biaya yang pergi ke jam pembayaran jam itu bayar 400 rial. 400 rial sudah termasuk
pergi sama bus ziarah tuh termasuk makan kita. Jadi sedangkan kita seperti yang ketua bilang tadi 809 rial. Jadi 2 kali lipat lebih. Itu perbedaannya Ustaz. Itu yang sangat signifikan. Kemudian pelaksanaan pergi ke Mina. Sedangkan Tarwiyah kita pergi ke Mina. Yang pemerintah lakukan itu langsung ke Arafah. Ke Arafah, di sana mereka masuk kemah dan wukufnya di dalam kemah. Sedangkan kita wukufnya di dalam Masjid Namirah. Wallahu a'lam. Sangat bersyukur sekali dapat masuk masjidnya bersama Pak, Eli, Emil semuanya. Jadi wukuf di dalam masjid. Sedangkan kita dapat cerita atau kita pengalaman dulu di dalam kemah untuk kelompok kita itu aja wukufnya. Dalam kerengkeng. Ya, dalam kemah tenda kain. Sekarang sudah diberi kasur Ustaz, tendanya termasuk yang tenda di Mina sudah pakai kasur putih-putih rapat-rapat. Itu perbedaan tahun dulu yang sekarang sudah dikasih kasur. Jadi wukufnya untuk kelompok kita, katibnya dari grade kita juga. Sedangkan yang Tarwiyah lakukan di Masjid Namira, masuk ke dalamnya, ramai, masjidnya besar. Kita alhamdulillah dapat masuk ya Ibu Eva ya, berkat sabar berkat sabar menunggu pintu terbuka, akhirnya bisa masuk walaupun kita masih di gang ya. Itu perbedaan kedua. Yang ketiga itu waktu melontar, kita melontar seperti yang ketua katakan tadi di waktu-waktu yang afdol. Melontar jumrah Aqabah, duha, melontar di hari tasyrik, waktu matahari tergelincir. Sedangkan dari pemerintah lakukan, nampak oleh kita karena kita dekat dengan Jamarat, kelompok-kelompok yang dari Indonesia itu berkelompok-kelompok ya Bu Eli ya. Nampak waktu sore lah dia, tengah malam dia, sekelompok-kelompok. Jadi sudah jarang orang yang melontar. Sedangkan kita melontar lagi ramai-ramainya, penuh itu Jamarat itu sama manusia. Sama-sama menunggu lonceng berbunyi. Azan. Sudah azan berkumandang, bergerak serentak Ustaz. Itu nikmat yang tak terhingga, yang luar biasa kita saksikan. Kita juga menyaksikan dari jauh, kelihatan orang berkelompok-kelompok melontar begini saja, langsung saja, tidak ada halangan, tidak ada apa-apa gitu. Itu perbedaannya dari yang kita lakukan. Kemudian waktu tawaf ifadah, mereka tanggal 12 sudah sampai ke Mekah, sedangkan kita tawaf ibadahnya tanggal 10. Maka orang-orang itu bertanya, Bu Ses sudah pergi tawaf ibadah, udah kapan? Kan baru datang. Tanggal 10 kita sudah ifadah. Oh, jadi pulang ke hotel? Iya, pulang dulu ke hotel, langsung balik lagi ke Mina. Oh gitu. Jadi walaupun tanggal 12 mereka sudah pergi ke hotel lagi ke Mekah, tapi ada yang diantaranya yang 12, 13, 14, 15 masih belum juga tawaf ibadah Ustaz, dengan bermacam alasan. Pergilah, kan enggak kalau terlalu lama kata kita Ustaz, terutama ke teman sekeliling kita, enggak enak lagi, enggak bagus lagi. Ya, alasannya capek lah, panas lah, kakinya sakit lah gitu. Jadi itu aja yang kita ajak Ustaz. Itu kemudian itu perbedaannya Ustaz. Jadi untuk jadi kenikmatan
itu untuk kita yang terakhir ini, seperti ketua yang bilang tadi, di hari terakhir itu khusus imam panjang ya, khusus imam panjang, pembatas Ka'bah itu terbuka. Jadi alhamdulillah kita dapat berdekatan dengan Ka'bah, mencium Hajar Aswad, rukun Yamani, dan memeluk Ka'bahnya, dan salat di dalam Hijr Ismail. Nah, itu kenikmatan yang tiada terhingga kami rasa, kerinduan. Kemudian setiap tawaf, kami melakukan tawaf 2 kali dalam sehari. Kalau tidak subuh dengan asar, tidak asar dengan isya. Nah, setiap tawaf kita bisa ke depan Ka'bah itu, ke depan pintu Ka'bah, Hajar Aswad dan Multazam. Insyaallah Allah bukakan jalan untuk kita. Jadi itulah dapat kami sampaikan. Terus satu lagi kenikmatan itu harus disampaikan juga. Kita dibawa Abdullah ke Jabal Nur. Kenapa? Karena kita nampak videonya dah balik dari Jabal Nur. Langsung protes. Kenapa nak dibawa ibu? Kami laki-laki semua. Tak apa-apa ibu sendiri yang perempuan. Terpaksa Abdullah mengantarkan balik lagi ke Jabal Nur. Alhamdulillah dapat masuk ke gua Rasulullah yang tempat menerima wahyu. Itu kenikmatan yang kami peroleh dari haji kemarin. Namanya kita tidak tahu Medan, tiba di depan jalan itu, kiranya jalannya berdiri tegak gitu. Susah juga, tapi alhamdulillah ada aja kekuatan diberikan Allah. Selangkah akhirnya sampai dari atas. Ya Abdullah ya. Entah dari mana kekuatan yang kami peroleh, tidak tahu kami, itu Allah yang memberikan. Di sana tidak ada keluhan walaupun berjalan. Berjalan tidak ada keluhan. Tidak ada capek segala macam. Tiba di Mekah juga ada juga kekuatan 3 kali dalam sehari bolak-balik jalan kaki ke Masjidil Haram. Tidak mau dengan mobil, harus jalan kaki. Abdullah juga yang menunjukkan harus jalan kaki, ini jalannya Bu, bagus jalan kaki daripada naik mobil. Kalau naik mobil ke Marwah datang sampainya, kalau jalan kaki bisa milih masjid baru, pintu utama 79. Nah, kami ambil jalan kaki. Nah, terakhir berapa hari terakhir karena jemaah sudah banyak yang pulang, jalan kami turun masjid itu 2:30 jam 3. Jadi sudah kosong jalannya. Jadi takut juga kedai-kedai itu, toko-toko itu udah mulai tutup. Nah, bilang sebelumnya sama dengan ibu pergi ke masjid paginya. Ibu Abdullah suka terlambat Bu. Gini aja lah, Abdullah tunjukkan mobil Pakistan. Naiklah mobil Pakistan. Tapi 2 malam terakhir Pakistannya udah pulang pula. Tambah kosong. Tapi beranikan juga diri kita turun tengah malam itu. Tapi tiba di simpang itu sudah ramai. Orang Kiswah sudah ketemu dengan kita. Tapi menjelang tiba dari simpang Kiswah itu, satu orang berani kita gitu. Jadi Allah berikan kemudahan dan kekuatan, cuma dapat sakit batuk. Nah, itu aja. Itu Ustaz yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan untuk yang akan pergi tahun depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pengalaman kami Ustaz beda-beda. Khususnya untuk menjelang pelaksanaan haji ko, azam ko penting mana. Kadang-kadang tiga itu
ada juga rasa-rasa cuman tapi setelah survei tambah kuih hati itu, soalnya bayangan tu lah ada kan, ibaratnya perjalanan lah jaleh awak kama pai jolongnya, kalau sebelum tu masih sama-sama Ustaz. Alhamdulillah diizinkan Allah kami ikut tariah. Tu selama dalam perjalanan haji itu memang sadonya ada di situ, lelahnya ada, bahagianya ada, harunya ada, tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Mungkin awak bisa kembali insya Allah kalau diizinkan Allah untuk ke Mekah dan Madinah. Tapi yang suasana haji itu mungkin tidak bisa diulang balik. Jadi bersyukur mana kami khususnya Desa Mepa berada di kawan-kawan orang-orang yang model ini kan sama kenal sama Ustadz tuh dalam perjalanan tuh memang kami waktu kami berulang tuh rasanya udah swasta, jadi kadang-kadang model tadi rencana biar awak capek pai pecah patang lah, tapi kiranya dosa halangan, jadi terlambatnya macam model itu untuk menasi itu model itu kadang-kadang awak latihan tu mau betul lah sampai kadang-kadang berhenti di pom bensin sebentar, rasa terjaga sih jam mampir. Untuk itu acok itu, jadi memang butuh perjuangan, tapi kami pikir kan mungkin itu yang terbaik. Tapi alhamdulillah kami rasanya puih, ilmu dia mungkin tidak barah loh, jadi dibandingkan dengan tapi alhamdulillah Allah pertemukan kami dengan orang-orang yang berilmu, jadi tertempang ya. Lupa itu India, Pak. Itu mana kami lagi mungkin jalannya mungkin dia pun ya Allah untuk melaksanakan tariah jalannya memang kita regu tinggal sore. Kalau caranya kebetulan kita regu dia sekamar Pak, ini tentara Pak, kami tariah Pak, tidak bisa loh deh, soalnya itu menyangkut negara menyangkut nyawa jadi kalau ibarat harus tahu dandim sampai ke korem ya tidak ada Pak, pandai apa lah, jadi mohon Pak ini Pak kan itu alhamdulillah malam-malam tiba teleponnya, di mana deh awak sedang berzikir Pak, mabit itu nama-namanya. Alhamdulillah ya. Lah selesai kan kebetulan mungkin di ses ada di sana ke foto di Kloter 8 kan. Jadi kalau selesai lah tiba di Bu Pasobo ketua Kloter juga ketua pembimbing ibadah Pak, mohon maaf Pak, awak yang tariah petang ayo Pak, jadi awak nak ngecek kapak apa kan? Ya nak ada, alhamdulillah selamat Yang awak takuian apa cik? Jika melontar, kiranya sama jo apa? Jo awak tawaf, sampai nan sampai tu awak lalu jo. Pada ada lapang. Itu kan pernah kami ibu saya bertiga kan, pas nyawa empuk pas awak apa Omodeko kan langsung aja turunan sekali tangannya. Pokoknya ndak ada, insyaallah aman ya. Biarpun Ramina kan ndak ada insiden. Orang tu elok sebenarnya yang memang ingin beribadah aja. Dia punya beringas-beringas kadang-kadang wajahnya style. Mudah-mudahan dapat Pak Haji mabrur ya. Amin. Pada itu ya ndaknya apa-apa ya. Mudah-mudahan dimudahkan ya Allah nanti untuk melaksanakan tarbiyah. Itu pas apa terus pas kami tiba di jalan tuh, kecil polisi je rasa
Oi, Indonesian Fighter, good of Indonesia. Ya, ada mencari orang Indonesia yang jalan tu. Oi, Indonesian Fighter, good of Indonesia. Itulah ya, Ustaz kan. Ya, jadi ya. Cuman apa yang jadi pikiran dia Ustaz? Sampai kini masih terkena-kena ada wajah apa? Kan membeli apa minuman angin tu kan antri mah. Yang waktu di teh mah. Iya, sudah orang antri tuh, ya, donan gratisnya. Ya. Sudah tuh kan di Bali berapa hari keberapa tuh? Pak Abdullah, kalau sudah teh lah, ada tiba lah, ada kedua lah kan itu lah di grup mah. Keluar, tapi sebelum tu ada apa-apa seorang yang meminta, tapi tidak reagir. Kiranya Pak Abdullah kok tak kalau mubazir lagi tu lah. Jadi nampaknya memang untuk berbuat baik kau tak boleh ditunda-tunda. Jadi tak bisa. Itu sampai kini masih terbayang wajah. Ini mintanya teh yang 7 tu. Kami kan 7 ayah si Agung nak ada ya. Soalnya membalik ku antri. Ni aja mengalih ya. Tabur itu. Antri sampai ko. Itu memang yang tu berbagi. Situ yang ya, disegerakan dah. Tapi awak ada mikir, maaf ya kan, Untuk kawan untuk my family. Tapi Lu family cik lalu. Sampai kini masih tak kakak. Ya lah mungkin kalau diceritakan pengalaman kau nak habis ya. Sampai sebuah ada cerita ya. Sampai Mbak Jamil, Bismillah gitu. Kira tak bayar mahal. Saking semangatnya. Semangatnya. Saking ke merasa orang tu sama saya jawab dah ni. Kira ni kakuatnya. Pas pulang dari selesai haji tu jalan cruiser pulang ya. Dad, tambahan lah makan sup tuh. Makan sup yang tak bisa berhenti. Mau ngopi lama-lama. Masuk mungkin cerita Ustaz Bang. Ya orang lama di korbanan orang dia ambil situ. Padahal besoknya nak pakai bambu tiah dulu. Nak pakai bumbu pun ya besok tu. Ya orang lama yo terus jadi Ustaz masuk lagi. Nah, dia sudah mau berhenti makan wayang aja. Ada si bumbu. Ya waktu itu kan itu ala penjalati kan mandi dulu. Dia penjal rambut dulu. Sudah mandi. Baru sup lah masak lah kan. Cuman stres sakit tu. Dia kan bisa sampai maghrib gua. Kami berputar-putar je Ustaz kan. Diarahkan dia putar-putar tu kata bersobok lah ibu ses. Ketiga kami jadi tawaf kan. Mungkin berarti awak ditunjuk oleh Allah menjadi ibu ses bapa. Jadi kami putar kan kasai ya Pak. Kasai bu. Tak ini siapa pada dia siapa aja ibu lewat Pak bu ses ya. Baru ibu ajar Pak dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Epa mungkin yang apa ceritain sih lebih ke banyak syukur yang kami rasa bagi Cik Dadat tadi Ustaz. Mungkin kalau pengalaman sadonya lah tahu, cuma khusus Epa sama Dadat yang mungkin sebelum haji kami memang bekerja, mungkin sama Nemil yo Padas yo sadonya yo, cuma mungkin kalau Nemil sama Padas punya waktu siang, besok malamnya. Kalau kami mungkin 24 jam tuh memang bekerja. Seperti Pak Bidan, kadang malam harus dinas kan. Jadi kalau menas itu kan lebih Dadat kan kata kalau tiba talambe gitu kan. Jadi Pak di situ tuh setiap turun dari hotel tuh selalu Dadat paci tangan selalu ngecek. Dadat, awak kurang fakir ilmu, awak kurang ilmu, kurang waktu. Semoga Allah selalu dakik awak semua orang yang berilmu dan baik hati. Selalu kan Dadat. Setiap jalan tuh, kami jalan dulu jarang pakai auto. Kami jalan taruh. Kami jalan tuh. Epa aja Dadat. Jarang makan di hotel Dadat lah teragak makannya itu oleh. Dadat makan talung atau sapi keceknya di kan.
Di malu kaji cari mata sapi. Nah Ustaz kalau dipikir-pikir di situ di mana Nama cari? tuntut deh. Iya. Itu Umi nah jalan-jalan dia ada terang makan telur mata sapi. Terus coba itu Mi rumah makan Malaysia. Nampak sih telur mata sapi situ kan balado belum Umi kan. Telur mata sapi. Cakap, "Hah, telur mata." Pokoknya situ namanya telur mata. Pokoknya situ kalau yang awak doa tuh memang yo dikabulkan Umi. Sampai terakhir tuh masuk doa disobokan sama orang-orang. Alhamdulillah pertama memang syukur banasi lain ke Ustadz lah diajan ilmu dapet Amir Safar yang Masya Allah lah sabar yo pulo pandai pulo bahasa India Urdu jadi orang India tuh mutotasnya awak banyak kemudahan apa Abdullah waktu survei itu Ustadz kami rencana makan tuh di tanah nah Uni entah bahasa aduh sih terbuka itu kemah Umi pakai lantai karpet koha makan kami akhir di situ sampai Ustaz kok di mana makan itu nggak ada dulu orang yang melarang yang berang padahal petugasnya lalu lalang kami makan di situ di Umi nggak ada yang melarang nggak ada yang mau sih do sudah itu sempat cerita tentang didekatkan cerita dari pas kasai itu Ibu pas kasai itu karena memang terkejar-kejar waktu supaya bisa sampai sebelum maghrib kan sudah tawaf di Umi sudah tawaf tuh tanya ke karena memang ulah rami sado Dumi tuh lah nak tantu kama jalannya Dumi kan tanya ke tentara sai ditunjuknya arah keluar Dumi tuh cepa sai ke kok situ kok tapi kok nampak halaman kecepan ada iku mungkin pelemparan keluar karena orang terlalu rami ada kecepan kan tapi pagi saya dulu cek ada nak nio siko do, kok pasti dilempar kok lah sampai menangi Dumi, kok nak nio siko do pasti wak dilempar keluar, nak jadi wak dapat Haji Akbar kok maghrib hampir lah kan gitu Dumi kan, pan nio balik cek pakai dadek kan ada, balah dadek kau kan di situ kan tak boleh berbantah-bantah, nio lah mikul lah di belakang pannya agak, kiranya cuma menjapit bu ses ke dalam tuh Dumi, sampai ke situ nak bu ses, dipanggil ibu ses dadek, kecilnya kan, tuh lah pacik bu ses, kamu saipa kecil ibu nak. Itulah diarang ke situ Bu. Rasuipa ke situ. Pai wak dulu nak Bu. Iya. Pai dulu tapi kok orang berlawanan arah itu awak. Itu dalam hati bagi cewek nak Bu. Tapi nak mungkin Bu tentara ko akan mau menyasen awak kan gitu nak Bu. Iya. Wak turut kira memang iya di Umi kironya dilempar keluar naik eskalator sai di lantai ate. Awak lah sangko mbak aku dilemparnya ke awak keluar. Tadi depa hikmahnya di Umi kan. Cerita tadi Pak memang jedadat memang kurang waktu untuk manasi kadang di rumah pun tak baca lagi kadang-kadang tak pahami ndak gitu kan kiranya dake aja Bu Ses mungkin Bu Ses hikmahnya di Ibu Ses seorang saja kalau dia Pak hikmah besarnya di dake aja Bu Ses kemudian sedang di jalan nak Bu nampak agungnya Bu agung kok ante gilang yo ante ibu kecilnya ibu kiranya lah kebingungan pula seorang ibu mengajar waktu akhirnya berampe warna dia berampe tuh semangat tuh ibu saya sama salut deh Pak paling tua tenaganya ya Allah Masya Allah hatinya kuat sampailah awak sudah itu nah Bu tante ibu tungguan agung yo ceknya kan tungguan gilang selesai batungguannya tuh Ustaz batungguannya di situ. Jadi di selama haji itu mungkin lebih banyak ke rasa syukur banyak Umi. Memang yo ditunjukan kapai kasihku sampai di Ustadz waktu itu pernah kumpul sama ibu tunjuk kebetulan kabar ale. Nyo ngecek sampai di kami di tenda tuh ibu sampai suruh ibu kecen ke kasih tuh jadi yo seh tolong kami kecenya Agia kami manga kami kasihku karena ternyata di saat situ tuh di kemah tuh lah banyak yang lalu ceknya. Jadi itu waktu wukuf tuh Mi karena memang disediakan kasur, disediakan selimut di dalam tenda pakai AC ceknya. Ibu cari ada apa ceknya kan. Situlah lalu, situlah mauta, situlah bakaruh ceknya kan. Sampai tolong ingin kami manga kami di situ kalau alhamdulillah sadonya kata kaduan ke umi di siku tampeknya umi nak nemil iya di siku umi apa tuh Pak pokok selalu bertanya kan kalau di tenda tuh gitu ternyata umi mereka
karena memang di Puncak Haji itu kan sebenarnya lah latihan Naomi, lebih-lebih kloter pertama model kami kloter 1 2 kan lah di Madinah, kemudian lah berapa hari lo di Makkah, kemudian Puncak Haji. Jadi memang ketika di dalam tenda tuh ternyata banyak yang lalu Umi, banyak yang lalu, ceknya banyak yang mau ceknya. Jadi karena awak memang ditampek yang pakai Cik Umi, jangan cari tampek yang lama Cik Umi. Rasuan matahari itu dibawa di hati kepala kan gitu Cik Umi kan. Pas yang terakhir ke itu tuh Mi, pertamanya kan di tapi-tapi Mas Haji itu. Pindah ke tengah. Pindah ke melinteh ke tengah, yang pindah ke tengah enggak mau Bu. Situ tuh yang memang yuk itu kecik cerita tadi tuh model matahari turun, awak berdoa kecik Ustaz kan itu waktunya yang mustajab samujo malam Lailatul Qadar kan. Jadi sekarang di situ saya berdoa untuk anak, saya untuk keluarga, semoga bagi nih sama-sama semoga doa awak diijabah ya Alhamdulillah. Doa diijabah. Kemudian nah sudah itu pas itu tuh memang yuk Pak Ika itu tuh nak Bu pas jalan tuh Mi memang baca cedak itu ada videonya, kami video start orang berjalan arah ke Musdalifah sado tuh matahari itu mulai merah yo berjalan sadonya ke situ, kemudian sampai di Musdalifah kecek Pak Abdullah di siku selawat istirahat kan gitu nak Pak Abdullah bergelar tikar di situ. Sebelum lalu tuh memang yo banyak tenang yang karuh nyumpah bayu punya pakai tidak ada macam-macam bunyi karuh. Tapi begitulah dibaca doa sebelum tidur tuh lah tak kalau nak do tahu apa-apa le ibanan. Ibana. Begitu cepat dulu yang pas kan ke Cik Umi sebelum subuh, sebelum aku kan harus berangkat. Napa dulu kami berangkat. Pas di muka Mas Hari Haram masjid itu napa dulu. Situ kami sholat subuh jadi nyumi karena kami jauh sebelum masjid itu untuk istirahatnya gitu. Kemudian yang cerita bagi Cik Besti Pak tadi tentang itu kan pai ke Jabal Kurban nak Umi. Sampai di Jabal Kurban tuh kalah apa. Jadi Epa nak tahu di mana dapat daging tuh. Jadi bahasa Inggris kan belepotan lo kok cerita di Umi. I want it. I want it gitu. Ala kecil Pak Jawa mungkin gitu kecil orang. I want tuh taruh. Oh, kecilnya di seluruhnya pindah kirot. Saya sama Pak Abdullah di situ lo kan, potong daging tuh. Pak Abdullah kecek diku punya kawan ambo, titipan gitu Pak Abdullah ya, inyo bapo keceknya kan. Jadi kami sesudah itu ambil agak banyak Umi, agak banyak karena pengalaman ada ibu yang waktu pertamanya nio magi dagingnya tuh untuk kawan-kawannya kan gitu Domi kan. Memang pambi agak banyak separuh dari punya Pak. Sampai di hotel Wana Nemil. Jadi yang Nili lah cuci daging, Nemil lah ikut mandi, sudah mandi, Nemilo mandi lebu nak. Pas lah di kami masak sup tu 45 minit kampuh na Nili. Sehingga Pak Abdullah sampai mengecek Pak Dasrul. Aku bagus lama-lama aku membarantiannya kau makan sup sebab dua je dah ada. Saking kelamanya nak Pak. Tinggal untuk Gilang. Yo bapak dia lama-lama dah tinggal dia ibu. Tapi alhamdulillah Gilang dapet Umi. Gilang tuh pas menunggu itu tuh ante aduh nasi ante itu bagi rasa anak bujang kami tadi mampu di grup ante Gilang 2 hari nak makan. Iya nafar awal itu ante aduh nasi Gilang lalita sudah itu aduh Gilang kok nasi Gilang makanlah kecil Padumi kan bacanya baduanya udah dia terkat udah aja makan lagi yang lebih kok udah beko naik kolesterol kecil karena lagi yang tinggal sekete tuh dapetnya jadinya daging sup tuh nih. Kemudian pas di itu tuh Gilang apa gue yang ada mambu Gilang tuh damam Ustaz, tapi bagi cek tadi mungkin niatnya tuh apa sambil jalan tuh nak yo ngecek orang tuh lah dua Ustaz. Oh tante Nemil kok siapa kok lah dua orang kecek lah dua orang nampaknya Epa di memikirnya tuh serupa jagung anak Epa memang gak suka murid-urik ke pas suka kan ambil lah botol tuh nak botol semprot tuh bau urik pungguangnya nak Nemil lah magi iko cando kok anak ketek kami kasih tuh dia berdua tuh manjo nak padahal sebelum Dumi tak kenal bagai do pas dah ngecek Iko Gilang sama Agung kau kan tak kenal sama Inyo lawa aja bertamu
Inyo ndak do acu-acu se kecil. Kira baru serobok yang masa kadang anak Epa baru di Umi kan ketek-ketek baru. Ya gitulah cerita kalau yang dari Epa Umi. Kalau dari Epa sananya lebih banyak bersyukur Umi, banyak hikmah yang aku ambil dari Pak Haji Patang tuh. Baik kesabaran. Mungkin untuk menuntut ilmu tuh memang harus disediakan waktu, nggak bisa dikecein do sambil-sambil. Tapi tidak bisa dilabil-labil waktu do, memang harus wasadian waktu. Kalau wak Nio yang serupa Pak Abdullah ku banyak ilmu yang dibawanya ke situ, banyak modal yang nyobok ke situ kan. Tapi alhamdulillah ipa didahkan di Allah dengan Pak Abdullah ko dengan Busel, Pak Das, Nemil, Neli. Jadi istilahnya makanya tadi kami lah tak buat rendong saja oleh apa bu saling mesi dia tu pasiko Pak Abdullah jodadet khususnya mengucapkan terima kasih banyak selama di perjalanan yang haji itulah khususnya banyak sebenarnya doa kami untuk Pak Abdullah. Semoga Pak Abdullah kesehatan banyak Umi karena memang beliau ke sabar Umi, Allah ilmu banyak sabar pula. Jadi apa yang terasa sabar Pak Abdullah ke Umi ketika kamu lontar Pak Abdullah. Pertama kan harus melingkar jalan sejam Sejam Umi kami melingkar harus naik dulu. Kan yang pertama naik Bu, baru sampai di Jamarat. Pas yang kedua kok Pak Abdullah kok nya cuacu. Iko lewat siku, saya bisa lihat kecilnya kan ada pagar. Ku pasti terbuka. Epa yang waktu itu, beko kok nak terbuka, beko terlambat akhirnya lebih capek. Saya pai besok kan gitu rencana awak kan enggak Bu. Kira Cik Pak Abdullah, pai tetap waktu yang sama nak Pak Abdullah. Cuma beko kok awak kok jalan-jalan jangan berdaki-dakian. Jadi ndak tahu polisi tu kalau awak tu satu grup. Karena kami kan berarti kan melawan arus di Umi kok. Harusnya arus tuh ke bawah, kami kate nak Pak Abdullah. Jadi suruh di Pak Abdullah. Situ cik. Kami memang jalanlah berjarak-jarak. Kirunya Masya Allah di situ tuh terbuka pintu Umi. Nggak do kami jalan melingkar yang sejam berjalan tuh Umi. Sabanta paling 10 menitnya nak Umi. Lah nunggu kami di situ. Sedang nunggu tuh nak Bu. Tiba saya tentara magi awak susu Bu. Pak dari jauh tuh tentara tuh beku kan diusir lu beku. Kirunya mau kotak. Jaganya kotak dia kayak mana Bu. Kami makan berdua. Kepala seorang ada susu putih nak Bu. Ada kacang Arab sama kue Bu. Alhamdulillah Ustaz. Di situ pas sama dadat terutama khususnya umumnya pada uni yang kami asal kelompok 9 mengucapkan terima kasih banyak Jo Ustaz. Semoga jadi amal ibadah Jo Ustaz. Semoga Ustaz Umi dan keluarga sehat selalu, jadi rezeki yang berkah, umur yang berkah. Dan doakan pula lah Epa sama dadat khususnya bisa pulang haji kok tetap serupa model lah waktu patang tu di Makkah pakai Cik Ustaz awak subuh kalau kaja-kaja jago. Kemudian biasanya kami bakaja-kaja karajo. Bakaji memang jujur seperti itu ada yang bakaja-kaja karajo. Ya model Epa Dumi pulang dinas beko ternyata ada pasien di rumah, kadang nak istirahat gitu kan. Tapi setelah pulang dari haji kok kami berdua jadi semoga awak berubah yang awak lakukan di Makkah tuh bisa awak lakukan sesuai hajiku gitu. Itulah Mi kalau Epa mungkin lebih ke itu ke Pak Das atau Nemil atau Neli ada yang nambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.